Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat semua. Senantiasa sehat semangat dalam bimbingan, lindungan, dan ridho Allah SWT. Oke, saudara-saudara, maaf ini kalau saya nanti ngomong bukan maksud sombong, bukan maksud membanggakan diri. Ya, ini adalah edukasi atau masukan-masukan untuk kita semua. Oke ya. Mestinya yang paling bagus itu ya, kita tidak lagi cari uang, tapi uang yang mencari kita. Nah, itu yang paling bagus ya. Habis itu kita tidak lagi cari uang, tapi uang yang mencari kita. Atau kata lain, kita tidak lagi akan menemukan uang, tapi uang akan menemui kita. Kita tidak lagi menjemput uang, tapi uang menjemput kita. Oke ya. Kenapa? Karena kita semakin tua, semakin renta, tenaga berkurang, apalagi kita pegawai ya. Nanti kalau kita pensiun, gaji habis dipotong semua, tinggal lagi 80% dari gaji pokok ya. Sementara kita punya kebutuhan yang lebih dari biasa, karena kadang untuk beli obat, makan juga udah milih ya. Jadi pada waktu itu mestinya kita tidak lagi kerja cari uang, tapi uang sudah mencari kita. Oke ya. Saya punya solusi ya, satu di antara solusi yang ada mungkin kalau dari pengalaman saya, berkebun adalah salah satu yang bisa kita jadikan dan kita jadikan jalan atau cara yang bisa kita tempuh untuk supaya uang mencari kita, bukan lagi kita mencari uang. Jadi di umur kita masih muda, di bawah umur 50 tahun, kita berusaha berkebun, atau di atas 50 pun tidak salah, 54, 55, 56, tapi menjelang pensiun ya. Dan pensiun kita berkebun sebisa yang kita buat. Kalau bisa ya bisa punya 2 hektar, 3 hektar, syukur-syukur bisa 10 hektar, 20 hektar ya. Ya, jadi itu kita tidak lagi mencari uang ya. Tapi mereka akan mencari uang, akan mencari kita. Nih ya. Ini saya spill ya. Ini contoh kebun umur 7 tahun. Saya tanam tahun 2018 kemarin ya. Sekarang 2025, berarti udah umur 8 tahun ya. Umur 7 tahun ya. 7 tahun. Memang waktu nanam itu susah ya. Susah, payah memang ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu udah terasa agak murah karena dia sudah menghasilkan ya. Tahun ketiga dia menghasilkan. Tahun kelima, tahun ketujuh, wah itu udah full ya. Itu murni itu. Mereka uang sudah mencari kita. Tidur pun kita, mereka menghasilkan ya. Tidur pun kita, atau jalan-jalan pun kita, main-main pun kita, mereka uang. Mereka tetap menjadikan uang untuk kita ya. Sini ada 800 batang sini ya. Nah, batang di sana itu ada 1.200 batang ya. Nah, jadi tiap hari mereka mencari uang untuk kebutuhan saya ya. Tiap hari ya. Tiap hari mereka wajib cari uang. Paling tidak 1 juta sehari. Kalau bisa 2 juta sehari ya. Mereka cari uang. Ya, yang mereka store tiap 2 minggu sekali ya. Kalau dia tak mampu cari uang sebanyak itu, saya paksa ya. Saya paksa dan menggunakan pupuk. Pupuk sebanyak-banyaknya, itu bekas pupuknya. Ya. Masih ada pupuk ya. Ini jadwal saya mupuk ini harus apa rencananya? Pokoknya 2 bulan sekali mupuk. Setiap 4 kali panen mupuk. 4 kali panen mupuk. Di 2 bulan ya. 2 bulan sekali mupuk. Biar hasilnya nanti betul-betul full ya. Nah, jadi kita udah tua-tua nih. Nah, kalau bisa hidup agak santai. Kalaupun kerja itu bukan kerja untuk betul-betul memenuhi kebutuhan, tapi ya untuk kegiatan santai, kegiatan melepas lelah di rumah, kegiatan mencari keringat dan sebagainya ya. Bukan lagi kerja untuk memenuhi kebutuhan. Karena insya Allah dari
investasi yang kita buat ini bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Belum ada kata terlambat sekarang kalau ada kawan-kawan yang mau ya. Belum ada kata terlambat. Walaupun umur kita sudah 54, masih ada waktu. Masih ada waktu 6 tahun lagi untuk mempersiapkan diri menjelang kita pensiun ya. Karena saya banyak ketemu kawan-kawan begitu pensiun ya, karena gajinya udah dipotong. Misalnya kalau gaji 5 juta tambah tunjang atau yang sebagainya, mungkin setiap bulan dia terima uang 12 juta. Sekarang tinggal lagi 3 juta per bulan, kan jauh ya. Sementara kebutuhan semakin banyak karena kita makan udah milih, kadang sakit-sakitan pengen makan itu makan ini, lagi nanti ada punya cucu ya, cucu minta beli ini minta beli itu, kan yang perlu kita persiapkan. Diusahakan kalau nanti kita udah pensiun, kita tidak lagi cari uang, tapi uang sudah cari kita. Satu diantaranya, kalau menurut saya yang paling aman itu investasi di kebun. Kebun investasinya, di samping investasi juga menghasilkan, ya, mendapatkan penghasilan, bukan sekedar investasi, tapi juga merupakan usaha. Ya. Beda dengan investasi emas. Kalau emas itu cuma investasi, tidak menghasilkan tiap bulan ya. Nanti ini 2 bulan sekali dipupuk supaya buahnya bisa lebih menghasilkan banyak lagi buahnya. Kemarin memang sengaja pada begitu saya pupuk ya, belum saya paksa untuk menghasilkan yang banyak, karena yang banyak kan belum umurnya. Sekarang udah umur 7 tahun itu udah bisa di pressing ya. Bisa di press untuk menghasilkan. Ini alhamdulillah ya, 800 batang sini bisa untuk banyaklah kegiatan yang bisa dihasilkan ya. Kalian lain mungkin ada kawan-kawan yang punya usaha lain ya, oke, ada masalah ya. Yang penting kita mulai berpikir gimana nanti di umur 60 tahun kita tidak lagi cari uang, tapi uang sudah cari kita. Tidur pun kita, berbaring pun kita, jalan pun kita, kemanapun kita, uang mencari kita. Nah, itu pupuk ya, masih ada pupuknya. Nah, masih pupuk. Ini masih ada pupuknya, minggu depan pupuk nih ya. 2 minggu sekali pupuk. Nah, bukan 2 bulan sekali pupuk ya. 2 bulan. 2 bulan pupuk, 2 bulan pupuk. Berarti 4 kali panen, pupuk langsung. Biar hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke ya, mulailah kita berpikir apa yang mau kita buat supaya nanti di umur kita 60 tahun atau di saat kita pensiun, kita tidak lagi berusaha untuk cari uang, tapi uang sudah menunggu kita ya. Setiap saat kita butuh, uang sudah menemukan. Ini alhamdulillah nih, 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali ada uang yang dapat ya. Walaupun saya kadang pergi, kadang tempat kebun yang satunya tidak pernah lagi begitu saya hiraukan lagi. Paling ya bersihkan dikit ya. Jadi kalau kita mau uang cari kita, berkebun salah satunya. Kebun ya, bukan bertani. Kalau tani ya tetap nanam juga. Kalau yang lain, kalau konten kreator bisa, tapi konten kreator yang kontennya itu bisa dipakai orang jangka panjang ya. Misalnya gini. Misalnya tata cara menanam sawit supaya hasilnya banyak, buahnya banyak. Bisa. Konten seperti itu akan digunakan orang sepanjang umur ya, selama-lamanya. Tapi kalau konten-konten yang sifatnya spontan, situasional, ya, kekinian, nah, itu paling juga sebulan 2 bulan nanti sepi, gak ada lagi yang nonton.
Saya memang dari dulu ya, karena saya memang dari dulu agak apa ya, kurang sehat saya ya, agak sakit-sakitan. Jadi saya udah dulu tuh memang sudah berpikir bagaimana saya tidak begitu kerja keras nantinya, tapi saya bisa menghasilkan atau mempunyai penghasilan ya yang bisa saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah motivasinya ya. Alhamdulillah. Oh, nah motivasi itu saya mulailah berkebun ya. Kebun ya. Dulu saya pernah dagang. Ya. Dagang. Penghasilannya besar tiap bulan itu. Pernah nyampe tahun 2012 itu pernah penghasilan nyampe 12 juta. Bukan 12, 90 juta per bulan ya. 2012. 2012 pernah penghasilan dagang itu 90 juta sebulan. Nah, tapi saya banting. Saya ambil saya beralih kebun ya. Kebun. Karena kalau dagang itu persaingan banyak, salah hitung, rugi, roboh. Nanti banyak utang. Nah, banyaknya seperti itu ya. Dagangnya bagus, lancar. Tahu-tahu setelah itu ambruk. Rumah ditarik bank, belanja habis, banyak seperti itu. Setelah hitung dikit aja meleset, udah hancur. Tinggal hutang. Jadi masa depan pun sulit untuk diperbaiki lagi. Apalagi kalau sudah umur tua-tua kayak gini ya. Udah umur 55, 56, 54. Sempat roboh, wah itu susah bangkitnya. Karena banyak pula pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil resikonya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi motivasi, edukasi, inspirasi pada kita semua ya. Bukan maksud sombong demi Allah, bukan maksud pamer ya. Tapi saya ini bukan termasuk yang sukses. Bukan termasuk sukses, banyak yang lebih sukses dari saya. Tapi mungkin mereka tidak mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Saya berbagi. Jadi usahakan sebisa mungkin kalau sudah umur 60 atau kalau bisa sebelum 60 kita tidak lagi cari uang, tapi uang lah yang mencari kita. Kalaupun bekerja itu sekedarnya aja, untuk cari keringat, ya, untuk refreshing, main-main. Ya. Tidak kerja pun uang tetap mencari kita, tetap ada uang hari ke hari. Wah ini paling tidak saya minta dengan ini, pokoknya carikan saya uang 1 juta sehari ya, kalau bisa 1,5, kalau bisa 2 juta per hari ya. Untuk memenuhi kebutuhan ya. Kalaupun ke kebun ya paling main-main kebun, lihat keadaan kebun ya bersih-bersih dikit-dikit. Nah, saya walaupun kebun diserahkan ke orang kerjakannya seperti manen, mupuk, terbas, nyemprot, namun saya paling tidak 1 minggu sekali mampir ke kebun ya. Lihat-lihat mana tahu ada yang sakit, mana tahu ada yang perlu ditangani secara khusus ya. Nah, kita harus datang, tidak boleh percaya langsung pada orang ya. Nah, ini kawan saya nih ya. Kawan kemana-mana saya ini nih ya. Ini sudah umur 7 tahun ya. Maret 2008 ya. PPKS 239 ya. Jadi sebisa mungkin buatkan sesuatu biar uang nyari kita dikit-dikit ya, nggak perlu langsung sekali buat itu banyak kan, dikit-dikit ya, dikit. Bisa 1 hektar alhamdulillah, nggak bisa 1/2 hektar jadilah ya. Atau nggak mesti kebun yang lain ya, usaha lain.
Entah investasi apa ya. Yang penting dia menghasilkan ketika kita tidak mampu bekerja. Jadi prinsipnya itu sisihkan sedikit gaji untuk investasi yang menghasilkan. Jadi nanti begitu kita tidak lagi bergaji, investasi bisa menghasilkan. Jangan selama kita mau mendapatkan gaji. Usahakan kita investasi nanti yang menghasilkan gaji. Jadi begitu kita tidak lagi bergaji, tidak lagi bekerja, sudah tua, sudah lemas, tidak bertenaga, ada investasi yang menghasilkan gaji. Oke? Ini bekas di dompet anak Marinda. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali saya sampaikan tidak ada niat untuk sombong, untuk pamer, untuk apa aja. Niat saya berbagi kepada semua. Mudah-mudahan kita semua setelah tua bisa beribadah dengan tenang, damai bersama keluarga, tidak lagi dibebankan oleh hal-hal yang lain untuk mencari makan ya, memenuhi kebutuhan. Ada sesuatu yang menghasilkan untuk beri kita makan tanpa kita bekerja ya. Dan itu kita bisa beribadah dengan tenang, nyaman, enak, santai ya, lebih khusyuk. Demikian, sehat, semangat senantiasa dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.